Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya teman-teman Leo. Kita ketemu lagi, kita mau reading tentang prediksi untuk teman-teman Leo di bulan Maret 2025 ya. Tanpa sadar kita sudah masuk ke bulan ketiga. Cepet banget waktu berlalu ya Leo, gunakan semua waktu yang kita punya dengan baik karena waktu begitu cepat berlalu. Seperti biasa aku sampaikan bahwa readingan ini adalah general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, sikapi dengan bijak ya teman-teman. Kemudian ini juga hanya prediksi, ini hanya fun reading. Jadi kita bawa enjoy aja, kita bawa happy aja ya. Kalau misalnya ada bacaan yang kurang baik, jadikan antisipasi, waspadai dengan baik hal tersebut untuk langkah kalian ke depannya nanti. Kalau memang energinya ini benar-benar bukan cerita kalian, tinggalkan readingan ini. Berarti energi kalian nggak ketarik di readingan aku di sini ya teman-teman. Oke, seperti biasa aku sudah shuffle kartu untuk kalian ya Leo. Di sini kalian punya kartu apa aja? Kita mau mulai dari yang pertama adalah energi kamu secara umum di bulan Maret 2025. Kalian dapat The Rider, kemudian ada The Tree, ada pohon, kemudian ada The Lady. Oke, untuk The Rider ya, kita lihat The Rider. Aku melihatnya The Rider ini akan datang seseorang. Kalau misalnya ini berkaitan dengan cinta, bisa jadi kalian akan mendapatkan atau bertemu dengan seseorang yang baru. Bisa jadi dia membawa kabar cinta untuk kamu, atau bisa jadi seseorang ini menjadi semacam apa ya, teman yang akan mengenalkan kamu dengan seseorang gitu ya, kalau itu cerita cinta. Kalau ini dalam soal kehidupan, bisa jadi seseorang ini akan datang memberikan suatu kabar, apapun kabar itu ya. Aku nggak tahu, misalnya bisa saja kabar ini tentang seseorang yang datang dari jauh untuk menemui kalian, atau misalnya kabar ini adalah kabar tentang pekerjaan baru, usaha baru, kesempatan baru, pesan penting. eh, aku melihatnya ini adalah suatu pesan penting juga ya. Jadi nggak cuma di letter ada pesan, di sini juga seseorang ini membawa pesan penting, membawa kabar yang cukup penting untuk teman-teman Leo, yang bisa jadi ini juga akan cukup berpengaruh dalam kehidupan kalian untuk membuat suatu keputusan yang baik gitu. Kemudian di The Tree di sini ada pohon ya. Pohon ini melambangkan kesehatan, pertumbuhan, kekuatan gitu. Aku melihatnya beberapa dari Leo, memang kalian semakin kuat, kalian semakin tangguh ya menghadapi kehidupan ini. Kalian juga, aku lihat juga kesehatannya cukup baik ya. Kalian cukup menjaga kesehatan kalian, aku melihatnya. Kemudian di sini dalam berbagai aspek kehidupan kalian bertumbuh dengan sangat baik. Apakah itu dalam pekerjaan, dalam keuangan kalian, dalam sosial, kehidupan sosial kalian gitu ya. Pada umumnya kalian sangat baik gitu ya. Dan beberapa untuk Leo mungkin di sini diminta untuk eh, kalau misalnya kalian yang jarang bersosialisasi gitu ya Leo, kalian diminta untuk lebih banyak keluar, lebih banyak bergaul lagi dengan teman-teman, lebih banyak lagi mendengarkan atau mendapatkan informasi yang berguna, yang bermanfaat untuk langkah untuk kehidupan kalian ke depannya nanti gitu ya. Kemudian di sini ada The Lady. Untuk The Lady ini untuk beberapa kalian Leo yang mungkin wanita ya. Untuk wanita aku melihatnya di sini kalian juga kondisinya itu kalian tampak semakin menarik, kalian tampak semakin berbenah diri dalam hal kesehatan. Mungkin kalian di sini juga banyak berolahraga, banyak menjaga makanan yang kalian menjadi asupan kalian, kalian jaga banget ya, mengurangi gula kah, mengurangi garam kah, sehingga di sini aku melihatnya beberapa dari Leo wanita itu tampil sangat cantik, tampil sangat menarik itu di akhir bulan. Oh ya, sorry Leo, ini awal bulan, pertengahan, dan ini akhir bulan ya. Jadi banyak Leo yang di akhir bulan ini tampil sangat cantik, tampil menarik ya. Kalau misalnya kalian yang pria pun juga sama ya sebenarnya, tampil menarik. Tapi karena di sini dominannya wanita, aku melihatnya
para wanita di sini, berbenah diri gitu ya, dalam berbagai hal. Apakah itu juga tentang, spiritual kalian, tentang tampilan fisik kalian, pendidikan kalian, kalian benar-benar ada pengembangan diri di sini aku melihatnya. Kemudian, beberapa dari kalian aku juga melihat bisa jadi kalian juga akan bertemu dengan seseorang wanita gitu ya. Seseorang wanita ini memang secara fisiknya adalah cukup cantik, lembut, feminin gitu ya. Kemungkinan kalian akan dekat, kalian akan punya hubungan yang spesial dengan sosok wanita ini dalam kehidupan kalian ya, gitu. Kemudian apalagi ya? Yang menjadi impian kalian ya, beberapa yang menjadi impian kalian dalam hal pasangan, misalnya gitu ya, apa yang menjadi harapan kalian, di sini kalian menemukan pasangan tersebut gitu. Dan kalian akan dapat apa ya, akan dapat memiliki hubungan baru yang baik, aku melihatnya ya. Dan di sini beberapa dari kalian juga diminta untuk lebih dekat lagi hubungan kalian dengan bisa jadi dengan ibu, kakak perempuan, adik perempuan, saudara-saudara perempuan kalian gitu ya. Kalian diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada mereka gitu. Kenapa? Ya supaya uh, relation. Kemudian kalau misalnya kalian cowok berdekatan dengan perempuan itu juga akan menjaga emosi kalian menjadi lebih baik gitu ya. Oke, aku rasa itu saja. Kemudian untuk karir keuangan kalian punya Justice. Kemudian kalian punya Knight of Swords. Lalu di sini kalian punya Queen of Swords. Untuk karir dulu ya teman-teman Leo, di awal bulan kamu punya justice. Ini adalah keadilan, keseimbangan, suatu keputusan yang harus kamu ambil dan di mana keputusan itu adalah keputusan yang paling tepat yang harus bisa kamu putuskan seperti itu ya. Apakah di sini misalnya kamu harus mengganti pekerjaan kamu, ataukah kamu akan menerima atau menolak promosi jabatan kamu yang mungkin bisa sesuai atau enggak gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk mengambil suatu keputusan yang berani untuk karir, pekerjaan, usaha gitu ya. Apakah itu kamu di sini akan memulai usaha baru, bisnis baru gitu ya. Di sini kamu harus membuat suatu keputusan yang sangat baik gitu. Kalau seandainya kamu nggak pikirkan dulu, kamu asal terima, misalnya bisa jadi di tengah jalan itu kurang menyenangkan untuk kamu. Bisa jadi kalau kamu nggak tahu, udah deh ambil aja gitu, nggak pikir panjang, nanti kamu akan menyesal. Jadi kamu harus pikirkan dulu di sini, diminta untuk memikirkan dulu ya. Kemudian di sini untuk Knight of Swords, aku melihatnya Leo, kamu tuh sangat bersemangat sih dalam mencapai karirnya ya. Makanya wajar di sini kamu mendapatkan promosi gitu ya. Kamu sangat bersemangat untuk mengejar karir kamu bersemangat untuk mencapai tujuan kamu sangat bersemangat untuk mendapatkan suatu hasil yang memang selama ini kayak kamu merasa ini harus nih, harus gue kumpulin nih. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi nih, selagi aku muda aku mau maju nih gitu ya. Jadi di sini memang kamu bekerja keras aku melihatnya. Dalam karir keuangan kamu sangat bekerja keras dan kamu cukup efektif ya dalam melakukan pekerjaan itu. Apapun pekerjaan yang kamu kerjakan itu kamu menyelesaikannya itu dengan baik gitu. Dan kamu menjalani pekerjaan ini dengan happy gitu ya, enjoy. Kamu senang dengan pekerjaan ini walaupun aku melihatnya kamu juga cukup lelah ya. Karena kamu kadang-kadang terlalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaan kamu. Jadi kamu akhirnya tuh kayak lelah sendiri gitu ya. Kamu mau pekerjaan itu kamu kerjakan dengan perfect gitu, sempurna gitu, bahwa hasilnya itu baik gitu. Kamu nggak mikirin diri kamu sendiri ya. Jadi di sini kamu juga harus mikirin diri sendiri untuk menjaga kesehatan kamu, menjaga stamina kamu. Kamu harus punya me time supaya kamu juga tetap bisa bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian di sini di Queen of Swords di akhir bulan untuk pekerjaan kamu akan membuat suatu keputusan yang tepat ya. Akan ada suatu sedikit
masalah atau sedikit perbincangan dengan orang-orang di sekitar kamu dalam bidang pekerjaan, di mana kamu harus membuat suatu keputusan yang tepat. Jadi gunakan komunikasi yang baik dengan orang-orang ini supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kalian. Tapi aku melihatnya kalian orangnya cukup bijak ya dalam menganalisa, dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan pendapat seperti itu, sehingga kamu bisa membuat suatu keputusan yang baik saat terjadi konflik atau saat terjadi masalah di antara kamu dengan rekan kerja kamu. Seperti itu aku melihatnya ya. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kalian Leo dalam hal pekerjaan ada peningkatan ya. Aku melihatnya ada suatu penghargaan, ada suatu award yang kamu capai dari pekerjaan kamu. Mungkin atasan kamu puas di sini aku lihatnya dengan pekerjaan kamu, puas dengan kinerja kamu ya, mungkin karena kamu tadi bersemangat ya, kamu cukup pontang-panting tapi kamu harus menjaga diri, memang hasilnya kamu akan mendapatkan penghargaan. Bisa jadi di sini juga kamu akan ada peningkatan keuangan ya, otomatis dengan peningkatan dengan penghargaan dari atasan itu akan membawa peningkatan juga. Apakah itu peningkatan dalam jabatan kamu, misalnya kamu tadinya asisten kemudian menjadi supervisor, asisten manajer, kemudian jadi manajer, misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu di sini yang tadinya junior menjadi senior kayak begitu. Ada pengakuan, ada peningkatan, ada penghargaan dalam pekerjaan yang kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ini Leo, gitu ya. Di sini aku melihatnya pekerjaan ini ada beberapa dari kalian yang memang terlalu bersemangat ketika kalian bekerja, tetapi ada juga Leo yang kamu harus bersemangat gitu Leo. Ya, jangan menunggu ibaratnya tuh jangan menunggu durian runtuh gitu ya. Jadi beberapa dari Leo di sini juga jangan pasif gitu. Terus bergerak, terus maju, maka kamu akan mendapatkan kesuksesan di sini. Untuk kamu yang mungkin sekarang ini lagi mager-mager, seperti lagi permisif dengan keadaan bahwa ya udahlah memang keadaan lagi sulit kok, memang pekerjaan lagi nggak ada kok, memang lowongan nggak ada kok gitu. Kalau kita mau mencari peluang, kalau kita mau bergerak itu pasti ada, kamu pasti akan sukses ya. Jangan menunggu durian runtuh, jangan menunggu peluang, jangan menunggu kamu tuh disuapi ibaratnya gitu ya. Jadi kamu harus punya ide-ide, kamu harus kembangkan diri kamu harus bersemangat, maka kamu akan mencapai hasil yang luar biasa gitu ya Leo. Oke. Kemudian kita mau lihat di keuangan Leo ya. Di keuangan Leo untuk di awal bulan, keuangan kamu di sini seimbang ya. Kamu juga masih bisa menyimpan, tetapi kamu juga diminta untuk tidak terlalu boros ya Leo. Kerja keras kamu itu jangan kamu sia-siakan hanya untuk keinginan-keinginan mata atau keinginan-keinginan sesaat, atau misalnya kemarin-kemarin nggak bisa dapet nih, sekarang harus dapet nih gitu, tanpa memikirkan ke depannya itu nanti gimana gitu. Kita tetap harus realistis, memang kondisi sedang tidak baik-baik saja, jadi kamu harus bisa menghandle keuangan kamu itu dengan bijak gitu ya. Jadi benar-benar porsinya itu kalau bisa separuh-separuh nih Leo ya. Separuh disimpan, separuh untuk kehidupan kamu sebisa mungkin, sehemat mungkin gitu, menghadapi kehidupan yang kedepannya kita tidak tahu akan seperti apa gitu ya. Kemudian di net of sword di sini kamu cukup baik sebenarnya mengelola keuangan kamu, cuman kadang-kadang kamu juga cukup cepat mengambil keputusan untuk udah deh nggak apa-apa deh beli aja kayak begitu ya. Jadi di sini kamu diminta hati-hati di bulan Maret untuk hal tersebut. Jangan terbawa emosi untuk membeli sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditunda gitu Leo ya. Kemudian dengan adanya Queen of Swords di sini aku melihatnya kamu bisa mengatur keuangan kamu dengan baik ya. Mungkin di sini kamu akan sedikit banyak mengeluarkan banyak uang di akhir bulan, tetapi memang itu kayaknya sesuatu yang memang harus kamu keluarkan gitu. Tapi dengan kebijaksanaan kamu memang menggunakan uang ini dengan bijak gitu ya. Jadi kamu bisa mengatur keuangan ini, pos-posnya untuk apa, besarnya segini gitu. Di sini kamu bisa melakukan tersebut sehingga keuangan kamu tetap terjaga, keuangan kamu tetap aman, keuangan kamu juga
tetap stabil gitu ya. Tapi di sini kamu juga beberapa Leo aku melihatnya juga harus hati-hati atas rongrongan ya. Ada rongrongan dari orang-orang di sekitar. Aku melihatnya bahwa keuangan kamu ini akan dimanfaatkan gitu, banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu harus hati-hati, kamu harus strict banget mengelola keuangan kamu di sini ya, Leo. Oke Leo, terus kemudian kita mau bicara lagi tentang cinta ya. Tadi udah ya, karir, keuangan, kemudian kita bicara tentang cinta. Ini untuk Leo single, di sini ada let go of control issue. Kemudian di sini ada yang untuk couple, ada healing family issue. Untuk single, kamu di sini diminta untuk melepaskan keinginan kamu untuk mengontrol hubungan cinta kamu ya. Mungkin kamu nggak usah terlalu posesif, nggak usah terlalu mengontrol pasangan, lepaskan saja. Yang penting kamu yakin bahwa kalian bertanggung jawab, kalian saling percaya, semuanya akan berjalan dengan baik ya. Percayai bahwa mereka juga akan sesuai di jalannya, bahwa mereka juga akan memegang komitmen cinta kalian itu dengan baik gitu. Kalau misalnya kalian selalu mengontrol gitu, baru PDKT nih kalian udah ngontrol, udah kayak nggak percaya, aduh nanti dia bisa nggak ya. Nah itu hanya akan membuat kalian tidak tenang gitu ketika memulai hubungan. Seseorang yang baru mendekat kepada kamu, terus kamu tuh udah kayak ngechat padahal belum jadian nih, udah ngechat, kamu di mana, lagi apa, ini pulang jam berapa, kayak dikontrol terus kayak begitu, orangnya akan lari gitu ya Leo. Jadi lepaskan keinginan kamu untuk mengontrol pasangan, apalagi ini kalau misalnya memang kalian baru banget nih, karena ini kan untuk single nih ya. Karena aku melihatnya beberapa single di sini dari Leo ada banyak yang mulai ada PDKT gitu ya. Kalau memang seseorang ini memang untukmu, dia akan kembali kepada kamu, dia akan bersama dengan kamu gitu ya. Jadi jangan terlalu dikontrol. Lebih baik dilepaskan saja. Ketika kamu harus bersatu ya pasti akan bersatu gitu ya. Karena ini aku lihatnya memang Leo beberapa single akan bertemu dengan orang-orang baru gitu ya. Bisa jadi di sini karena ada rider tadi ya. Jadi ada orang baru yang akan datang dalam kehidupan kalian. Tapi di sini kalian diminta meningkatkan kepercayaan diri kalian dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian untuk couple di sini ada healing family issue ya, buat kalian yang sudah berpasangan atau kalian sudah menikah, jangan abaikan dengan permasalahan yang ada di dalam keluarga kalian. Tetapi jangan pula permasalahan dalam kalian itu membebani kehidupan kalian. Misalnya kalian nih baru menikah, terus kemudian kalian udah dipusingkan dengan masalah keluarga kamu, keluarga besar ya, kemudian atau dipusingkan dengan keluarga mertua, misalnya seperti itu. Kalian harus bisa memilah-milah permasalahan itu, apa yang memang harus menjadi beban kalian, ya itu kalian selesaikan. Tapi kalau misalnya itu bukan beban kalian, ya udah nggak usah dipikirin. Cukup kalian memberikan pendapat, memberikan saran gitu. Jangan sampai itu akan mempengaruhi hubungan kalian dengan pasangan kayak begitu ya. Tetapi kalian juga tidak bisa mengabaikan. Kalian tetap harus membantu mengatasi masalah keluarga tersebut, tetapi dengan kapasitas kalian gitu. Karena bagaimanapun keluarga kalian adalah hal penting dalam kehidupan kalian, seperti itu ya. Kemudian di sini kalian juga harus tetap ya membina komunikasi yang baik dengan keluarga kalian, seperti itu. Kemudian kalau misalnya jangan sampai ketika masalah tersebut akan menjadi putusnya komunikasi atau kalian jadi kesel, jadi males berhubungan, itu akan membawa hal yang tidak baik juga dalam kehidupan kalian melangkah gitu ya, karena kalian mengabaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kalian atau hal-hal yang memang harus kalian itu membantu turun tangan gitu ya. Jangan sampai itu akan menjadi karma kalian. Ketika kalian nanti bertemu suatu masalah, maka tidak ada orang satupun yang akan membantu kalian gitu ya. Jadi tetap peduli tetapi pada kapasitas kemampuan kalian gitu ya Leo. Kemudian di sini untuk ada pesan-pesan untuk kalian ya, pesan motivasi untuk kalian di sini ada freedom,
I possess the power and the free will to create my own happiness. Bebaskan diri kamu, Leo. Ya, kalau misalnya banyak orang yang membuat kamu jadi langkah kamu menjadi terhambat, misalnya kayak begitu ya. Orang-orang yang membuat kebebasan kamu menjadi terbatas seperti itu ya, kamu harus bisa membuat suatu keputusan, kamu harus bisa membuat suatu langkah-langkah baik, kamu harus bisa meninggalkan memang berbagai hal yang sepertinya tidak sesuai lagi dengan diri kamu gitu ya. Memutuskan untuk melakukan perubahan dalam hidup, apakah itu misalnya mencari pekerjaan baru, pindah tempat baru, hobi baru, itu akan menjadi keputusan kamu sepanjang itu membawa kebahagiaan buat kamu dan sepanjang itu tidak merugikan orang lain, seperti itu ya. Jadi kebahagiaan kamu itu adalah kamu sendiri sebenarnya yang menentukan ya. Ciptakan kebahagiaan kamu, bebaskan diri kamu, memang kamu layak untuk bahagia, kamu memang layak untuk rileks, kamu layak untuk menikmati kehidupan kamu, layak menikmati keuangan kamu, apapun itu ya yang membuat kamu bahagia, bebaskan diri kamu dari situ ya. Jangan sampai orang lain itu mengikat kamu gitu ya, menjerat kamu, menahan kamu, menghambat kamu atas kebebasan kamu gitu ya. Misalnya kembali lagi kepada healing family issue gitu, misalnya kamu nih mau membantu orang tua kamu untuk memecahkan masalahnya ya, tetapi misalnya di sini pasangan kamu nggak memperbolehkan gitu. Nah itu adalah merupakan hak kamu sebenarnya untuk bisa membantu sepanjang memang itu tidak mengganggu hubungan kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah terlalu full banget ke sana sehingga pasangan itu terabaikan, yaitu jangan lakukan seperti itu ya. Tapi kebebasan itu harus ada di diri kamu, bahwa kamu juga punya hak untuk membantu orang tua kamu, membantu keluarga kamu, untuk tetap terhubung dengan keluarga kamu ya. Jadi bebaskan diri kamu dari orang-orang yang menahan kamu dalam arti yang negatif. Apakah itu nggak cuman orang sebenarnya ya, apakah itu menjadi pekerjaan kah gitu ya, itu juga bisa hubungan kah, seperti itu ya. Oke, jadi di Maret kamu diminta untuk miliki kebebasan yang bertanggung jawab ya, Leo. Kemudian untuk spiritual di sini kamu ada view from above dan get the big picture. Lihat gambaran besarnya. Leo, secara spiritual ya, aku melihatnya kamu harus memiliki perspektif atau memahami gambaran yang lebih besar dari kehidupan ini, apapun yang sedang kalian hadapi. Apakah ini dengan pekerjaan kamu, apakah ini dengan hubungan kamu, apakah ini dengan keuangan kamu gitu ya. Kamu harus memahami makna yang lebih besar dari kehidupan yang kamu lihat gitu. Ketika kamu menemukan suatu masalah, ketika kamu menemukan sesuatu hal baru gitu ya, kamu harus melihatnya itu dari, kamu harus narik ke atas nih, kamu tarik gitu ya, terus kamu lihat dari atas gitu, baru kamu akan kelihatan, oh ternyata orang-orang di kantorku tuh menyimpang ya. Kalau kamu masuk ke dalam situ, kamu pasti nggak akan lihat gitu. Oh ternyata pasanganku tuh begini ya gitu. Dan kamu juga jangan abaikan ketika orang-orang menyampaikan pesan kepada kamu gitu. Misalnya kamu di kantor, kamu harus hati-hati ya sama orang ini gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi itu adalah pesan dari semesta melalui orang. Jadi kamu, enggak, dia baik-baik saja gitu. Lebih baik kamu simpan dalam hati, kemudian kamu pelajari, benar nggak ya orang ini bahaya, benar nggak ya orang ini nggak benar, seperti itu ya. Karena kamu nggak bisa melihatnya langsung. Ketika kamu melihat dari jauh seperti itu, orang lain yang akan memberitahu kamu misalnya, dan itu kamu harus perhatikan, jangan abaikan gitu ya. Jadi kamu harus lebih banyak juga untuk mendekatkan diri kepada semesta ya, supaya kamu bisa memahami lebih luas lagi, supaya kamu enggak pendek gitu pikirannya, apalagi ketika kamu lagi jatuh cinta gitu, kamu hanya melihat orang ini baik, kamu hanya melihat orang ini ganteng, kamu hanya melihat orang ini cantik, tapi kamu enggak narik dari
jauh gitu. Kamu lihat dulu nih orang ini kayak apa sih gitu. Memang mempelajari seseorang itu sangat penting sebelum kalian membuat suatu keputusan yang besar gitu Leo ya. Dan ini adalah paling penting dari spiritual kalian, dari nurani kalian, dari batin kalian. Kalau seandainya kalian mendekatkan diri kepada semesta, maka hal itu akan lebih mudah kalian rasakan. Jadi di sini kamu juga diminta untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada semesta ya, mengembangkan kepercayaan diri kamu, memahami bahwa kehidupan spiritual itu sangat bermakna dalam langkah hidup kita gitu, akan membantu langkah hidup kita, akan membimbing langkah hidup kita gitu ya Leo. Oke, sekarang kita mau lihat lagi pesan dari semesta ya. Di sini ada awareness, di sini maintain awareness, be present in every moment. Sebenarnya di sini udah ada awareness, kenapa di sini juga ada view from above ya. Kamu diminta untuk memiliki kesadaran ya, apapun momen yang kalian hadapi, apapun momen yang ada di depan kalian ya, kamu harus memiliki kesadaran betul atas hal tersebut gitu. Itu bisa mengingatkan Leo enggak terlalu fokus pada, misalnya kayak tadi aku bilang, kamu jatuh cinta tuh kamu hanya fokus pada udahlah dia cantik, dia baik, dia ganteng, ganteng, nggak seperti itu ya. Jadi kamu harus memiliki kesadaran yang lebih luas lagi untuk melihat lebih jauh lagi tentang seseorang ini, misalnya gitu ya. Jadi kamu jangan hanya menikmati keindahan yang hanya sesaat, keindahan yang hanya di depan mata gitu ya. Termasuk tadi misalnya contohnya seseorang di tempat kerja kalian ya, kalian hanya memandang dari luarnya aja seakan-akan dia baik padahal dia memiliki niat tidak baik kepadamu, misalnya kayak begitu ya. Jadi kamu harus merasakan hal-hal seperti itu, kamu harus mempraktekkan mindfulness kamu ya. Mindfulness itu apa ya, kesadaran penuh untuk fokus pada hal-hal yang sedang terjadi yang memang penting saat itu gitu. Jadi di bulan Maret ini kamu diminta untuk lebih aware ya, lebih peduli, lebih sadar lagi dalam momen penting yang sedang terjadi di dalam hidup kamu. Walaupun kamu tetap harus menikmati semua itu ya, kamu nikmati keindahannya, kamu nikmati kebaikannya, kamu nikmatin segala apapun yang baik-baik gitu. Tapi di sini kamu tetap harus meningkatkan kesadaran ya. Kemudian kamu juga diminta untuk fokus, kemudian kamu juga diminta untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbicara dengan diri kamu sendiri gitu Leo ya. Karena itulah kamu harus mendekatkan diri pada semesta agar banyak pesan-pesan di diri kamu, di batin kamu yang bisa kamu dengar, yang bisa menjadi bimbingan untuk langkah kamu. Kemudian di sini ada pesan cinta untuk kamu ya, untuk bersama pasangan kamu dan bersama orang-orang di sekitar kamu yang kalian cintai. Di sini dikatakan action speak louder than word. Bahwa tindakan seseorang itu lebih berbicara daripada kata-kata mereka. Ya, banyak orang yang enggak kok, gue baik, tapi kalian bisa melihat cara orang itu bertindak ya. Dia bilang dia baik, tapi kelakuannya, perilakunya itu tidak seperti itu. Itu kenapa kalian juga diminta untuk view from above ya. Jadi kalian bisa tahu, enggak cuman terpesona dengan kata-kata dia, terpesona dengan penampilannya dia. Memang secara fisik ya dia baik, tetapi kamu harus melihatnya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya. Kartu ini mengingatkan kamu untuk memperhatikan tindakan orang-orang di sekitar kamu ya, terutama dalam cinta, dalam hubungan kamu dengan pasangan, dengan orang-orang di kantor kamu, seperti itu ya Leo. Apakah memang benar misalnya pasangan kamu itu benar-benar mendukung kamu sebenarnya? Apakah pasangan kamu itu benar-benar mendengar kata-kata kamu? Apakah memang dia itu bertanggung jawab dengan hubungan ini? Apakah dia itu benar-benar bisa dipercaya? Misalnya seperti itu ya.
Jadi kamu lihat actionnya dia di luar, mengamati juga, kamu amati juga gitu ya, ketulusannya mereka, seperti itu ya. Jadi kamu bisa bisa tahu bukan hanya kata-kata yang kamu percaya, tetapi tindakan mereka itu juga menggambarkan apa yang dia katakan, seperti itu ya. Oke, aku rasa itu saja ya untuk Leo di sini. Untuk bulan Maret kalian, semoga bulan Maret kalian menyenangkan, tetap semangat untuk Leo. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kamu. Sehat selalu Leo. Terima kasih. Salam.